Selamat pagi Ibu Heni. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Yuli. Selamat pagi Miss Domini. Iya, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Ya, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, hari ini adalah pembicaraan pasca observasi kelas. Saya sudah melakukan observasi di kelas Ibu Yuli, mata pelajaran IPS ya. Baiklah, kalau begitu kita langsung mulai saja. Saya akan Bu Yuli, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan berkaitan dengan pasca observasi kemarin ya. Gitu. Yang pertama itu kira-kira Bu Yuli, perasaan Ibu ketika mengajar kemarin, kemudian saya hadir bersama Ibu Yuli, itu bagaimana Bu? Ya, perasaannya deg-degan ya, walaupun saya sudah mengajar cukup lama, tapi kalau yang namanya supervisi pasti deg-degan, maka saya memang butuh persiapan, Miss. Yang kedua, senang karena memang betul-betul terancana ya. Beda ya kalau kita asal masuk kelas dengan yang kita sudah persiapkan, itu berbeda. Ke anak-anak juga mereka semangat, maka saya juga semangat gitu ya. Lebih terarah gitu dalam mengajar itu. Senang aja ketika di akhir proses pembelajaran saya coba evaluasi setelah Miss Dominic meninggalkan kelas. Saya coba evaluasi, tanya satu persatu ke anak, dan mereka menjawab, Bu, seperti ini saya jadi jauh lebih paham. Lebih paham ya? Iya. Itu Miss. Berarti bisa dibilang proses kemarin itu berhasil ya Bu? Bisa dibilang begitu. Begitu ya. Iya. Oke, baik. Kemarin itu Ibu Yuli mengajar tentang masa pendudukan Jepang ya. Terutama kebijakannya adalah Romusa Ya, tentang Romusa ya. Betul. Oke. Nah, mungkin Ibu Yuli bisa ceritakan kembali Bu, kemarin kan kita sudah membicarakan tentang area pengembangan ya. Area pengembangan lalu strateginya gitu ya. Nah, dalam penerapannya Bu, dalam penerapan Ibu di kelas bisa diceritakan kembali bagaimana proses itu? Baik. Jadi area pengembangan dalam proses pembelajaran kemarin itu saya mengambil pengembangannya adalah di pengetahuan dan juga keterampilan. Kemudian ada sosial emosionalnya juga dengan menerapkan sistem pembelajaran berdiferensiasi. Yang berbedanya apa? Materinya tetap sama dalam satu kelas itu ya. Hanya memang nanti pembedanya adalah saya mencoba menampilkan dulu tujuannya apa yang hendak dicapai, kemudian menampilkan satu buah video pembelajaran yang berhubungan dengan Romusa. Di situ sudah mencakup 3 tujuan yang hendak dicapai itu ya di video itu. Jadi anak mengamati videonya dulu. Selesai itu saya membagi anak ke dalam kelompok. Nah, di dalam kelompok itulah baru terjadi yang disebut dengan proses berdiferensiasi. Anak yang senang bicara, dia yang nanti akan presentasinya. Anak yang mungkin tidak percaya diri untuk berbicara, dia yang akan menulis gitu ya. Anak yang mungkin dia bisa menangkap, nah dia yang menyampaikan ide-idenya. Lalu ada juga dia yang Google. Kebetulan kemarin itu ada mata pelajaran tertentu yang memperbolehkan mereka membawa handphone. Jadi saya juga diuntungkan karena sumber belajar mereka ada dari buku sumbernya, ada dari video, ada dari handphone, sehingga mereka bisa searching gitu ya. Nah, itu pembedanya di sana. Selesai mereka berdiskusi, saya memberi kebebasan kelompok siapa dulu yang akan presentasi, siapa yang sudah siap. Kelompok yang lain mungkin akan menanggapi, memberikan masukan, ide, atau memberikan pertanyaan. Ya, begitu. Oke, kemarin juga kita sempat membicarakan tentang sosial emosional ya Bu ya? Iya. Nah, itu bagaimana? Bisa diceritakan Bu? Untuk sosial emosionalnya itu terjadi pada saat proses diskusinya itu sendiri atau mungkin dalam proses presentasi. Kadang-kadang kan suka ada perbedaan pendapat. Disitulah mereka harus bisa mengendalikan emosi mereka kan. Kemudian juga sosialnya diajak bekerja sama. Kebetulan ada beberapa siswa yang memang lebih pendiam dan sulit untuk membaur. Ketika dalam kelompok, mau tidak mau temannya kan harus welcome, menerima. Yang pendiamnya juga mau tidak mau harus mencoba untuk masuk ke dalam kelompoknya itu. Jadi sosial emosionalnya juga di situ ada.
Iya, jadi ada kesadaran sosial ya bagaimana ini Bu, menghargai gitu ya Betul. pendapat teman, tidak kekeh gitu dengan pendapat sendiri gitu Betul. ya. Tapi di situ juga kan ada ya kesadaran diri gitu ya. Kalau ternyata memang kurang tepat jawaban saya gitu. Jadi dia juga dengan rendah hati mau Menerima gitu masukan. ya. Iya betul. Ya, betul. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Yuli. Memang ketika mengamati menarik sekali ya, kemarin anak-anak juga saya perhatikan aktif gitu ya, aktif dan seperti yang Bu Yuli sampaikan tadi ketika dia kan di situ ada buku paket juga Bu, ada buku paket lalu awalnya disodorkan video lalu ada handphone juga untuk mencari referensi gitu ya. Betul. Dan handphone juga tidak semua punya ya, jadi hanya satu kelompok, jadi memang semua berusaha untuk mencari materi itu dari berbagai sumber gitu ya. Nah kemudian Bu, kira-kira kalau Ibu amati sendiri rasakan kemarin itu ada kendala nggak ketika dalam proses? Oke. Ada kendala nggak Bu? Ketika dalam proses mungkin kendalanya adalah menyentuh siswa yang memang sulit untuk fokus ya. Karena kemarin juga ada yang anteng aja menggambar gitu ya, ada yang seperti itu ya, ada yang meleng aja gitu ya, kurang fokus gitu. Meskipun saya keliling ke tiap kelompok, tapi kan satu persatu itu saya agak kurang menyentuh, hanya menyentuhnya ke dalam kelompok aja gitu ya. Yang kedua ya mungkin beberapa siswa itu kurang percaya diri. Sebetulnya bisa, jawabannya sudah paling lengkap ya kan, seperti kelompoknya Sekar. Itu jawabannya paling lengkap, sudah sesuai dengan materi modul yang saya buat, udah sama persis. Tapi ketika ditanya, ya jadi kurang percaya diri ya. Jadi untuk membangun rasa percaya diri mereka biar tidak